nilai pendidikan, kepemimpinan Khulafa Abu Bakar dan Umar. Adapun sebelum itu kami membacakan terlebih dahulu latar belakang. Jadi pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasul tidak dapat diganti oleh siapapun. Akan tetapi kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafa Ar-Rasyidin yang terdiri dari dua kata, Al-Khulafa bentuk jamak dan Khalifah yang berarti pengganti, dan Ar-Rasyidin ialah berarti benar atau disebut dengan harus. Jika bergabung Khulafa Ar-Rasyidin berarti bisa diartikan pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, mempunyai nama lengkap Abdullah Abu Kufat At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, dalam usianya 63 tahun. Sebelum terpilih Abu Bakar sebagai khalifah pada bulannya terjadi padat pendapat atau usulan oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang bersama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Akan tetapi kemudian usulan itu ditolak dengan tegas, sehingga di antara mereka menyimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini, dan sudah sepakat. Maka Umar bin Khattab maju dan membiat Abu Bakar yang kemudian dibiat oleh semua yang hadir di Saqifah. Kemudian Abu Bakar menyatakan dalam pidatonya bahwasanya beliau berkata, taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul di tengah kalian. Jika aku bermaksiat maka tidak wajib kalian taat kepadaku. Setelah pembaitan dan pernyataan beliau tersebut dengan demikian, maka pasca Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai khalifah Islam terpilih yang pertama, yakni menjadi pemimpin agama sekaligus kepada negara kaum muslimin yang hanya berlangsung 2 tahun. Selanjutnya pencapaian pada masa khalifah Abu Bakar, yang dimana dalam masa pemerintah Abu Bakar As-Siddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negara yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat, yang dimana berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang riddah, yaitu perang melawan kemurtadan. Setelah keberhasilan menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun ia meninggal dunia sebelum misi ini selesai dilakukan. Selain itu, berikut ini mengenai perbedaan yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun 3 tahun bulan. Adapun diantaranya pencapaian beliau, yaitu yang pertama, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberikan kedudukan atas semua kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Di keempat, membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Selanjutnya yang kelima, membangun militer yang disiplin dan tumbuh di medan tempur. Selanjutnya menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Dan terakhir
menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memperberdayakan zakat infak serta ghanimah dan jaziah. Prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kesuksesan yang diraih Khalifah Abu Bakar selama kepemimpinan pemerintah Islam dapat dirinci. Yang pertama, pengertian Abu Bakar ditujukan untuk melaksanakan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan suatu ekspedisi di bawah pemimpinan Usama ke perbatasan Syria, meskipun hal itu dikecam oleh sahabat-sahabat yang lain karena kondisi dalam negara pada saat itu masih labil. Akhirnya pada pasukan itu diberangkatkan dan dalam tempo beberapa hari Usama kembali dari Syria dengan membawa kemenangan yang gemilang. Yang kedua, keahlian Khulafaul Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar dalam menghancurkan gerakan kaum Riddah sehingga gerakan tersebut dapat memusnahkan, dan dalam waktu 1 tahun kekuasaan Islam yang kembali. Setelah peristiwa tersebut, soliditas Islam terpilih dengan baik dan kemenangan atas suku yang memberontak memberi jalan lagi berkembangnya Islam. Selanjutnya, ketelitian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam menangani orang-orang yang menolak membayar zakat. Beliau memutuskan untuk memberantas dan menundukkan kelompok tersebut dengan serangan yang gencar, sehingga sebagian mereka menyerah dan kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Selanjutnya, yang keempat, melakukan pengembangan wilayah Islam keluar Arabia. Untuk itu, Abu Bakar As-Siddiq membentuk kekuatan di bawah komando Khalid bin Walid yang dikirim ke Irak dan Persia. Ekspedisi ini membuahkan hasil yang gemilang. Selanjutnya, memutuskan serangan ke Syria yang ditujukan ke bangsa Romawi. Hal ini didasarkan secara ekonomis. Syria merupakan wilayah yang penting bagi Arabia karena eksistensi Arabia bergantung pada perdagangan dan dengan syariat. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan dari apa yang kami sampaikan terkait nilai pendidikan kepemimpinan Khulafa Abu Bakar, kami persilakan. Bagaimana Abu Bakar menghadapi kelompok yang menolak membayar zakat dan dampaknya bagi masyarakat Islam? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membudayakan musyawarah dalam pemerintah dan menanggapi hal ini. Jadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq membudayakan musyawarahnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu masalah keagamaan maupun kenegaraan. Ia juga sering mengajak para sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Hal ini juga penting karena menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam bersifat demokratis dan mendengarkan suara umat, bukan otoriter. Jadi musyawarah juga ini memperkuat bagaimana persatuan dan memilisi konflik. Contohnya seperti begini, dalam keluarga atau organisasi kita bisa meniru ini dengan bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu, seperti ketika menentukan kegiatan kelas atau program sekolah. Mungkin bisa dipahami, Saudari Nazwa. Ya. Apa peran Abu Bakar dalam menentukan mushaf Al-Quran dan mengapa hal itu penting bagi umat Islam?
Baik. Dari saudari Nanda, apa peran Abu Bakar dalam mengumpulkan mushaf Al-Quran dan mengapa hal itu penting bagi umat Islam? Izin menjawab bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq berperan penting dalam menyusun mushaf Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran dulu dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran ini dikumpul dalam bentuk tulisan untuk menjaga keaslian Al-Quran tersendiri. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq menyetujui usulan ini dan menunjukkan Zaid bin Sabit sebagai ketua tim pengumpul mushaf. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, hanya menerima ayat yang disaksikan oleh dua orang hafiz dan telah dicatat dan dihadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Abu Bakar dari Abu Bakar menjadi Abdullah. dari saudari Aisyah, pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad SAW mengganti nama Abu Bakar dari Abu Ka'bah menjadi Abdullah? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menggantikan nama Abu Ka'bah menjadi Abdullah. Karena kenapa? Karena Nabi sebelumnya bermakna kurang tepat secara akidah. Nah, Abu Ka'bah bisa diartikan sebagai ayahnya Ka'bah. Nah, sedangkan yang bisa disalahpahami sebagai bentuk pemujaan terhadap bangunan tersebut. Nah, maka disitulah nama Abdullah berarti hamba Allah, yang dimana mencerminkan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, hikmahnya dari pengertian nama ini adalah untuk menegaskan tauhid keesaan Allah dalam Islam dan menjauhi umat dari segala bentuk syirik. Nah, dari segala bentuk syirik yang lain. Selanjutnya, Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membudayakan musyawarah dalam pemerintahannya dan mengapa hal itu penting? dari saudari Yumna, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membudayakan musyawarah dalam pemerintah dan mengapa hal ini penting? Berarti perlu kita pahami bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq membudayakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu persoalan keagamaan maupun kenegaraan. Jadi beliau sering mengajak para sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan sahabat-sahabat lain untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan sendiri, sehingga tidak saling tidak saling mengambil satu hak sama lain, ya. Tetapi bagaimana hasil diskusi kita bisa menentukan persoalan tersebut, apa yang dimasalahkan. Ini cukup. Selanjutnya, Saya riwayat yang bertanya, jelaskan 3 tantangan dalam negeri yang dihadapi Abu Bakar setelah menjadi khalifah. jelaskan 3 tantangan dalam negeri yang dihadapi Abu Bakar setelah menjadi khalifah. Jadi 3 tantangan besar dalam negeri yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kemurtadan, yang dimana bisa diartikan banyak suku Arab yang keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi SAW. Mereka menganggap Islam hanya berlaku selama Nabi saja masih hidup. Nah, yang kedua, Nabi palsu, yang dimana pada zaman Nabi Abu Bakar banyaknya Nabi palsu. Munculnya tokoh-tokoh yang mengakui Nabi seperti misalnya Al-Kazzab dan lain-lain sebagainya.
Dan selanjutnya penolakan pembayaran zakat. Yang ketiga penolakan pembayaran zakat, yang dimana sebagian kaum muslimin menganggap tidak perlu lagi membayar zakat kepada negara Islam. Bahkan Abu Bakar menghadapi semua tantangan ini dengan teguh dan tegas demi menjaga persatuan umat Islam dan kestabilan negara. Mungkin cukup. Baik. Saya ingin bertanya, bagaimana peran Abu Bakar dalam masa awal perkembangan Islam, dan mengapa ia dijuluki sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki? Pertanyaan dari saudara Ihsan, bagaimana peran Abu Bakar dalam masa awal perkembangan Islam? Terus mengapa ia dijuluki sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki? Perlu kita pahami bahwasanya Abu Bakar adalah orang dewasa pertama dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ia masuk Islam tanpa ragu-ragu dan langsung mendukung dakwah Nabi SAW. Peran Abu Bakar sangat penting dalam mengajak orang-orang lain masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain sebagainya. Beliau juga banyak mengorbankan hartanya dan dirinya demi perjuangan Islam, termasuk membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah. Mungkin itu saya. Ya, betul. Apa ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Cukup. Sudah selesai kita pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan materi ini bisa kita tanamkan dalam hati. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kesempatan ini buat saya konsentrasikan maka saya yang berjudul Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan firman Allah. Pertama ialah biografi singkat Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah turunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di daerah Babilonia, jika sekarang nama Irak, dari seorang ayah bernama Adam, yang dikenal sebagai pembuat patung-patung berhala. Kemudian sejak kecil Nabi Ibrahim telah menunjukkan pikiran kritis terhadap penyembahan berhala. Dalam surat 3 ayat 26 dikisahkan bagaimana Ibrahim semangat mengikuti bulan dan matahari, lalu menyimpulkan bahwa Tuhan sejati bukanlah benda-benda yang kebrik dan benar, melainkan Allah yang Maha Tinggi. Kemudian yang kedua ialah ketumbuhan dalam menghadapi ujian, penolakan terhadap berhala dan ancaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya sebagai bentuk protes terhadap penyembahan selain Allah. Ia meninggalkan satu patung terbesar dan menggantungkan tapak di dasarnya. Lalu mengatakan bahwa patung besar itu yang melakukannya sebagai sindiran terhadap golongan mereka. Kemudian akibat perbuatannya Raja Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar dibunuh, namun Allah berfirman pada api agar menjadi dingin dan Nabi Ibrahim pun selamat. Kemudian yang kedua adalah perintah menyembelih kitab tercinta. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 127, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah salah satu ujian paling berat karena menyebut cinta ayah terhadap anaknya. Kemudian yang ketiga ialah nilai-nilai keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama ialah keteguhan tauhid, tidak tergoda oleh mayoritas atau budaya yang menyimpang.
Kemudian yang selanjutnya adalah keberanian dan komitmen, tidak takut menghadapi ancaman kekuasaan demi menegakkan kebenaran. Kemudian akan total, siap menjalani perintah Allah meskipun berat dan bertentangan dengan logika manusia. Kemudian pendidikan anak dalam tauhid. Nabi Ibrahim tidak memaksa, melainkan mengajak dan berdialog dengan putranya saat menerima perintah pemanggilan. Kemudian keikhlasan dan ketulusan beramal hanya untuk mencari ridha Allah semata. Kemudian selanjutnya ya relevansi keteladanan Nabi Ibrahim di masa kini. Pertama dalam keluarga, orang tua harus menanamkan nilai tauhid sejak dini sebagaimana Ibrahim dan Ismail. Kemudian dalam masyarakat perlu keberanian untuk menyuarakan kebenaran meski berbeda pendapat dari mayoritas. Kemudian dalam pendidikan, guru dan orang tua perlu meneladani kesabaran dan keteguhan Ibrahim dalam membina generasi yang kuat iman. Kemudian selanjutnya ialah perjuangan dalam menegakkan dakwah tauhid. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya terlihat dalam kesediaan melaksanakan perintah Allah, tetapi juga dalam konsistensinya menyerukan kepada kebenaran. Kemudian selanjutnya ialah hijrah sebagai bukti keteguhan dan keimanan setelah menghadapi perlawanan dari kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk hijrah. Ia meninggalkan negerinya menuju tanah yang suci yang diinginkan. Nah, hijrah itulah bukan sekedar perpindahan fisik, akan tetapi juga simbol pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ya pengaruh kerajaan Nabi Ibrahim dalam syariat Islam. Kerajaan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar dalam ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang selanjutnya yang terakhir ialah relevansi sosial dan pendidikan. Di era sekarang umat Islam dihadapkan pada tantangan berupa dekadensi, kebebasan dan kebablasan dan pergeseran nilai-nilai spiritual. Adapun setelah Nabi Ibrahim dapat jalan landasan dalam pembentukan karakter, yang pertama ya dalam keluarga, seorang ayah harus menjadi pemimpin spiritual seperti Ibrahim, mendidik anak-anak dalam keimanan dan mulia. Kemudian dalam masyarakat, keteguhan dalam prinsip dapat diterapkan dalam menghadapi tekanan sosial, misalnya untuk tetap jujur, adil dan bekerja. Dan selanjutnya ya dalam pendidikan, setelah Nabi Ibrahim menjadi contoh bagi guru dan siswa dalam membentuk generasi berakhlak dan berpikir. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, baik. Apa tadi sebenarnya apa metode dakwah? Pertama itu Nabi Ibrahim menggunakan metode rasional dan ideologis. Beliau ini mengajak kaumnya berpikir kritis dengan menunjukkan bahwa benda-benda seperti bintang, bulan, dan matahari tidak layak disembah karena sifatnya berubah-ubah dan aneh. Metode ini pula tercermin dalam surat Al-An'am ayat 7 sampai 7. Baik, apa hubungan Nabi Ibrahim dan ibadah haji? Thank you.
Hubungannya itu yang pertama ya dalam pembangunan Ka'bah itu perintah Allah utama Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail untuk membangun kembali Ka'bah gitu. Nah, Ka'bah ini kan yang menjadi kiblat utara sholat bagi umat Islam di dunia dan merupakan pusat dari banyak ritual seperti haji, tawaf. Ya. Kemudian yang kedua ialah sebagai hubungannya tawaf. Nah, ritual tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali mengikuti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail setelah selesai membangun Ka'bah. Nah, ini adalah simbol penyembahan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga ialah sa'i. Nah, yaitu ritual berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Perjuangan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat ialah wukuf di Arafah, melontar jumroh, kurban dan makam Ibrahim. Itu adalah salah satu hubungan antara Nabi Ibrahim dan Ibrahim. Saya Sofan izin bertanya, bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah untuk menyembelih anaknya sendiri? Bagaimana? Sikap Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Yang pertama itu itu adalah pertama bukti dari hubungan Nabi Ibrahim dalam jalan menuju Allah. Meskipun perintah itu sangat sangat berat secara emosional, Nabi Ibrahim tetap taat dan melaksanakan dengan ikhlas. Hal ini menunjukkan ketaatan mutlak pada Allah. Jadi selanjutnya bagian itu Apa saja yang dilakukan yang apa saja
itu adalah nilai tauhid, kesehatan dan kuat. Kemudian kedua ialah ketaatan dan kepatuhan total kepada Allah SWT. Yang ketiga ialah kesabaran yang sangat luas dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Kemudian yang keempat ialah keberanian dalam menyampaikan kebenaran, pengorbanan yang tulus, kasih sayang kepada keluarga bersama, keteguhan hati dan istiqomah, sikap kritis dan pencarian kebenaran, keramahan dan kemurahan hati. Kemudian terakhir ialah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Tidak ada? Saya bertanya apa saja bentuk ujian berat yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Dari Apa saja ada bentuk ujian berat yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. sebenarnya ujian beratnya itu ada tiga. Yang pertama itu beliau ditolak oleh ayah beliau dan kaumnya dalam menyerukan tauhid pada waktu beliau kecil. Kemudian yang kedua ialah beliau pernah dilempar ke api oleh Raja Namrud, namun diselamatkan Allah. Kemudian yang ketiga ialah beliau diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus di Mekah. Ujian beratnya itu ada tiga. Selanjutnya, jawabannya Saya ya. mengapa Nabi Ibrahim bilang Khalilullah dan apa makna dari bulan itu? Nah, mengapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah? Pertama, Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, artinya itu kekasih Allah karena kedua iman dan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah SWT. Nah, gelar ini pula merupakan bentuk penghargaan tinggi dari Allah SWT atas keikhlasan dan pengorbanan dalam menjalankan semua perintahnya tanpa ragu. Selanjutnya, Ya. baik. Apa saja pelajaran dan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang relevan dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam masa kini? Yang pertama itu ialah memberi keteladanan dalam ketaatan dan keikhlasan beribadah, kemudian bisa menjadi contoh bagi orang tua dalam mendidik anak dalam menjalankan tauhid, kemudian mendorong keberanian dan menegakkan kebenaran meski tentang mayoritas, kemudian yang terakhir dia bisa menjadi inspirasi dalam melaksanakan ibadah kurban dan baik, sudah bertanya semua? Sudah. Akhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula presentasi saya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang saya sampaikan bisa aman disampaikan. Baik, kesimpulannya ialah saya sampaikan kesimpulan dulu. Kesimpulannya ialah Nabi Ibrahim ini adalah simbol kedua iman, ketaatan tanpa syarat dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Ujian-ujian yang beliau hadapi adalah bentuk tarbiyah ilahiyah yang sangat tinggi dan beliau lulus dalam segala cobaan. Kemudian sikapnya dalam menjalankan perintah Allah, baik ketika harus menghadapi ayah, raja zalim, maupun ketika diminta pengorbanan ayah sendiri, menjadi teladan yang sangat agung. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.